Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cynthia Octaviana. Kita akan belajar ke materi kelas 11. Semoga kalian bisa lebih semangat untuk belajarnya. Pada bab ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat hak asasi manusia. Nah, coba kalian perhatikan dulu adanya bantuan sosial bagi masyarakat COVID itu merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang pengertian HAM. Saya ingatkan lagi, pengertian HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diperjuangkan. Nah, kesadaran masyarakat internasional memperjuangkan HAM itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Tindakan tidak manusiawi dalam peperangan dan kesengsaraan yang ditimbulkan pada saat Perang Dunia II itu memotivasi berbagai kalangan untuk merumuskan perlindungan HAM dalam naskah internasional. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu, HAM itu berada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang pengertiannya yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Kita masuk pada pembahasan sifat dan unsur hak asasi manusia. Yang pertama itu bersifat universal, artinya itu menyeluruh, berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Yang kedua itu utuh. Utuh itu artinya hak itu tidak dapat dibagi, baik itu lebih kecil maupun lebih besar. Yang ketiga itu adalah hakiki. Artinya itu hak itu melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, sifat hak itu merupakan permanen atau kekal, melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipindah tangankan maupun dicabut. Setelah membicarakan tentang sifat, kita masuk ke unsur dasar hak. Yang pertama itu keistimewaan atau privilege. Nah, hak ini itu diberikan dalam sebuah keistimewaan, akan tetapi bukan diwajibkan. Contohnya gini, kalian mendapatkan ranking pertama di kelas, orang tua kalian itu memberikan hadiah berupa handphone baru. Itu merupakan sebuah hak privilege, tetapi itu bukan suatu kewajiban orang tua kalian ya harus memberi HP baru ke kalian pada saat kalian ranking 1. Nah, unsur dasar yang kedua yaitu adalah klaim. Nah, hak untuk menuntut, contohnya gini, seseorang yang diberi gaji setelah bekerja. Nah, upah itu kan suatu hak yang harus kita tuntut karena kita sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga itu adalah kuasa atau power. Seseorang memiliki kuasa jika memiliki kemampuan mengubah elemen orang lain. Contohnya gini, guru memberi tugas kepada peserta didik. Itu merupakan hak guru. Nah, tetapi kalian juga mempunyai hak kan tidak mengerjakan, contohnya gitu ya. Tapi kan dalam hal ini, guru itu mempunyai kuasa penuh untuk mengajari kalian, untuk memberikan kalian tugas. Sedangkan kalian sudah dititipkan sama orang tua kalian atau didaftarkan sama orang tua kalian ke sekolah tersebut. Jadi mau tidak mau peserta didik itu harus menuruti perintah dari guru tersebut. Dan yang keempat adalah unsur kekebalan atau immunity. Contohnya itu terdapat pada hak advokat, yaitu advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya.
Maksudnya bebas di sini itu, advokat itu bebas melaksanakan tugasnya tetapi sesuai dengan kode etik profesinya, sehingga mereka itu tidak menimbulkan rasa takut atau merasa terancam jika membela si klien tersebut. Sekarang membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Hak kebebasan untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan diri pribadinya. Contohnya itu apa saja? Ada hak untuk menyatakan pendapat, hak memilih, hak memeluk agama, hak aktif dalam organisasi, hak hidup, serta hak untuk bergerak. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak setiap individu dalam bidang politik dan pemerintahan. Contohnya apa saja? Ada hak untuk memilih dan dipilih, hak berkumpul, hak menjadi anggota partai politik, dan hak mengikuti kampanye. Yang ketiga, hak asasi hukum, merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dalam bidang hukum. Contohnya ada hak mendapatkan kepastian hukum, hak mendapat perlindungan hukum, serta hak menjadi aparat penegak hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, merupakan hak kebebasan untuk melakukan dan mengembangkan dalam kegiatan ekonomi. Macamnya apa saja? Yaitu hak melakukan jual beli, hak mengadakan perjanjian, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan upah, serta hak ikut dalam serikat buruh. Yang kelima, ada hak asasi peradilan, merupakan hak individu berkaitan dengan perlindungan hukum di muka peradilan. Apa saja contohnya? Yaitu hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta hak mendapat pembelaan hukum. Dan yang keenam ada hak asasi sosial budaya, merupakan hak individu dalam sosial budaya. Contohnya itu hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan pendidikan, serta hak meningkatkan kesejahteraan hidup. Kita masuk ke prinsip-prinsip HAM. Yang pertama itu ada prinsip kesetaraan, merupakan setiap individu itu lahir dalam satu tingkatan yang sama, baik itu anak presiden ataupun anak pegawai biasa, itu semuanya sama. Yang kedua itu ada prinsip pelarangan diskriminasi. Diskriminasi itu ada dua, diskriminasi langsung yaitu membedakan pertemanan karena ciri fisik maupun status sosial. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung, merupakan suatu praktis dari hukum atau kebijakan. Contohnya gini, misal ada pembatasan pada hak kehamilan, itu kan berarti menghambat hak wanita ya. Terus juga ada pembatasan hak politik bagi perempuan. Nah, itu biasanya itu berupa kebijakan. Yang ketiga itu ada prinsip kewajiban positif setiap negara. Maksudnya itu setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi secara aktif dan memastikan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Tujuan adanya HAM itu sangat penting, diantaranya melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Selanjutnya itu mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, sekarang kita membahas tentang instrumen HAM nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tentunya Pancasila sebagai landasan ideal bagi pelaksanaan dan perlindungan HAM. Terutama itu terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Nah, itu dibagi menjadi beberapa. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa alinea pertama itu adanya pengakuan terhadap kemerdekaan. Alinea kedua, pengakuan HAM di bidang politik. Alinea ketiga, kemerdekaan merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Serta di alinea keempat, pengakuan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal. Nah, kalau di dalam pasal-pasalnya itu terdapat ada beberapa macam. Di pasal 28A sampai 28C, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Instrumen HAM Nasional Indonesia yang selanjutnya itu ada di TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Itu tuh berisikan tentang penugasan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Instrumen HAM yang terakhir itu berada di undang-undang, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalamnya itu memuat tentang hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, serta hak anak. Dan ada lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengatur tentang mengadili HAM sebagai pengadilan khusus yang mengadili pelanggaran HAM berat. Jadi pengadilan ini itu ditujukan hanya untuk mengadili permasalahan atau kasus pelanggaran HAM berat saja. Itu dia materi tentang hakikat HAM. Semoga kalian ngerti mengenai teori-teori HAM, mengenai aturan apa saja yang berkenaan dengan HAM, serta kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan pada guru kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.